Padahal Al-Quran ini datang dari Allah. Nggak mungkin dong bohong, nggak mungkin dong salah. Maka interval waktu antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun baru muncul Al-Quran. Lalu mengatakan Al-Quran yang terakhir ini datang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam Alkitab, gitu. Berdasarkan ayat ini, gitu. Nah, saya melakukan pembuktian. Saya masuk Kristen, nggak ada satu ayat pun ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nggak usah lah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikih aja bagaimana sholat, bagaimana wudhu, begitu aja. Nggak usah nyari-nyari perkara. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah nggak enak dengarnya gitu Pak Ustadz. Jadi begitu. Jadi tidak ada nama Nabi Muhammad ataupun kata-kata yang memungkinkan bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad, ciri-cirinya tidak ada. Saya berani bersumpah dan seluruh keilmuan saya pertaruhkan untuk itu. Jadi begini ya, tak terang nonahku. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu, ya saya ulang lagi, Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu, saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad, ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, no? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milik. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, summiya bil Quran ya li annahu makruh, karena dibaca, maka summiya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis
Artinya melibatkan kitabah tulisan, maka sumia kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf. Apa? Karena mushaf itu dari kata sohifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sohifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring. Karena nanti semua para nabi digiring di bawah bendera. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum.